Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 15 Allah berfirman, Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an kathir wa ya'fu an kathir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanuhu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biidnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Di dalam surat yang lain, di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seorang pengamat dari Eropa, beliau mengatakan terjadinya krisis makna dengan gelombang materialisme yang menjadikan harta sebagai ukuran utama keberhasilan, sehingga lupa dengan makna yang hari ini justru banyak tidak dipandang oleh sebagian manusia. Maka judul kita malam hari ini adalah krisis makna di era modern dan jalan kembali kepada wahyu. Salah satu yang menjadi dampak daripada tingkah laku umat manusia hari ini adalah kerusakan, al-fasad. Tadi kita sampaikan zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Dengan ulah tangan manusia nih, banyak sekali kerusakan di muka bumi ini yang terjadi. Sampai-sampai kerusakan-kerusakan yang terjadi sekarang ini ada yang bisa ditangani, bahkan ada juga yang dijadikan ladang pencaharian. Dan ada yang tak bisa ditangani. Kerusakan yang terjadi di muka bumi ini itu ulah daripada tangan manusia itu sendiri. Kita ambil contoh kebakaran. Apa sebab kebakaran? Banyak sebab. Kebakaran atau dibakar. Kalau dia dibakar berarti kerakusan. Kalau dia terbakar ada sebab. Banjir misalkan. Mengapa terjadi banjir? Banyak sebab. Salah satu di antara sebab yang menjadi sebab daripada zaharal fasad bi aidin nas, kerusakan yang terjadi oleh tangan ulah manusia. Ketika manusia menebang pohon. Ketika manusia tak lagi perhatian kepada lingkungan. Kepada manusia yang tak lagi memperhatikan kebersihan. Ketika manusia ini tak bisa membuang sampah pada tempatnya, bisa dikategorikan tidak beriman. Itu hal sederhana, Pak. Hal yang sangat sederhana saja kita tak perhatikan. Dan itu bukan bagian daripada mohon maaf. Jangan dikatakan mereka beriman. Orang beriman itu buang sampah pada tempatnya. Orang beriman itu membuang sampah pada tempatnya. Orang beriman itu tak akan melakukan kerusakan. Salah satu fenomena hari ini yang terjadi, bahkan sampai ke Eropa itu, panas yang mendidih. Pada tahun 2023, saya berangkat ke Saudi Arabia dalam rangka umrah. Pernah terjadi panas itu ketika menginjak lantai Masjid Nabawi, itu panasnya sampai ke ubun-ubun, Pak. Kalau enggak pakai sendal enggak bisa itu. Sendal aja lecet, sendal aja.
bisa terbakar. Itu di Saudi Arabia, di Madinatul Munawwarah. Ada satu persoalan yang harus kita lihat hari ini. Ketika kehilangan Tuhan dan makna dalam hidup seseorang, Allah tak segan-segan menurunkan bencana dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Kalau kita bicara Eropa, Bapak Ibu, mulai semenjak tahun 1925, mulai mereka merasa kehilangan arah dan tak pernah melihat Tuhan. Bukan tak pernah, hampir tidak melihat Tuhan. Eropa ini negara yang paling sekuler, yang memang meniadakan Tuhan dalam hidup mereka. Bayangkan, ketika orang-orang Eropa ini berbicara, mereka tak pikirkan Tuhan atau tak Tuhan itu. Justru mereka katakan, don't talk about the God. Jangan kalian berbicara tentang Tuhan kepada kami. Dan jangan berbicara about religion. Mereka tak mau Pak berbicara tentang agama. Dulu pernah seorang pemuda dari Belanda, Utrecht University, Belanda. Datang ke salah satu universitas di Yogyakarta. Kebetulan saya yang mendampingi beliau. So ketika itu saya tanya sama beliau tentang agama. Dia katakan, don't ask me about religion. It is privasi. Jangan tanyakan kepada aku tentang agama, itu privasi. Gitu deh. Saking begitunya Pak. Jadi Eropa ini negara sekuler. Sangat sekuler sekali. Bayangkan ketika satu negara yang meniadakan Tuhan dalam kampung mereka, dalam negara mereka. Mungkinkah bagi Allah menurunkan rahmat selain daripada bencana? Kita ambil contoh. Lut, kaum Nabi Lut. Kurang baik apa? Nabi Lut saja, Nabi Lut. Itu mereka caci, mereka maki, justru mereka katakan, Lut, kalau kau mau pakai saja, jangan pakai munafik lah. Kalau mau dapat, ambil saja. Kalau kau butuh laki-laki yang ganteng, ambil saja, tidak usah munafik. Dan jangan kau larang-larang kami. Suka sesama jenis, kata dia. Coba bayangkan. Jadi persoalan kita hari ini Bapak Ibu, dimanapun kita, persoalan hari ini adalah kehilangan Tuhan. Dan kita ini sedang kehilangan makna kehidupan yang sesungguhnya Allah turunkan. Apalagi di era yang sangat modern ini Pak. Krisis makna tuh banyak. Krisis tangan, krisis mata, krisis kaki. Krisis makna kehidupan, krisis mental, krisis agama, bahkan krisis ilmu. Ada seorang ulama mengatakan hari ini krisis yang terjadi di tengah umat manusia adalah krisis kesadaran. Coba bayangkan. Krisis berpikir, krisis kesadaran, dan terakhir yang ketiga kata beliau, krisis berinteraksi dengan Al-Quran. Siapa pengarangnya itu? Pengarang bukunya itu Al-Ghaili. Kalau saya bukan. Malik ibn Nabi. Dalam judul bukunya Al-Zahirah Al-Quraniyah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi kalau kita bicara kerusakan di muka bumi, tidak bisa dilepaskan dari urusan manusia. Dan tidak bisa dilepaskan pada poin yang kedua. Seberapa dekat dan seberapa jauh kita dengan Tuhan. Ada seorang ulama yang mencoba membahas panas daripada yang terjadi di Eropa itu dari sisi ilmiah. Tidak ada masalah Pak. Mau dibahas dari sisi ilmiah atau tidak ilmiah, tidak ada masalah. Yang namanya kerusakan di muka bumi ini, dari sisi spiritualitas yang perlu kita tinggikan daripada ilmiah itu sendiri. Kadang ketinggian ilmu Pak, melupakan Tuhan. Saking tingginya ilmu manusia itu. Apa kata manusia dulu? Kalau terjadi gempa bumi, berarti terjadinya gesekan lempeng bumi. Maka terjadi gempa. Ya mungkin bisa-bisa saja. Secara keilmuan mungkin teori
dan keilmiahan. Pertanyaannya adalah ketika akal yang diangkat, imannya bagaimana? Zalzalah itu bagaimana? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mengapa Allah kasih guncangan? Mengapa Allah kasih ancaman bagi Eropa? Saking sekulernya mereka dengan dunia, dengan agama. Yang menjadi kiblat manusia sekuler hari ini. Dari seluruh dunia. Yang menjadikan akal, materi sebagai lambang kehidupan hari ini. Pertanyaan muncul. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap kondisi tersebut? Ini satu kerusakan yang nyata, Pak. Oleh sebagian kalangan ketika kaum Nabi Lut itu, mereka katakan, kata Lut, kalian tidak normal. Yang normal itu laki-laki dan perempuan. Apa kata mereka? Kami sudah tak nafsu dengan perempuan tuh. Tak ada nafsu, bagaimana? Sampai sebegitunya, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan kerusakan itu jangan dikira datang dari, mohon maaf, bencana. Yang hanya ditinjau dari sisi keilmiahan. Perlu ditinjau dari sisi yang lain. Dari sisi yang mana? Spiritualitas. Mengapa kok kerusakan, kezaliman itu marak? Betapa jauhnya kita dari agama. Seorang profesor Dr. Adian Husaini. Beberapa waktu, ini kasus, mohon maaf ya, saya tidak menyinggung kasus manapun. Beliau mengatakan begini dalam tulisan beliau, Dr. Adian Husaini itu. Apa kata beliau? Ada persoalan yang lebih serius di balik persoalan ijazah palsu. Apa kata persoalan serius itu? Moral. Hilangnya moral. Itu krisis, Pak. Krisis moral. Dan krisis gaya berpikir, Pak. Dan krisis adab. Coba bayangkan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tanya sama Bapak Ibu. Berapa banyak orang hari ini yang beli ijazah? Berapa banyak? Pernah Bapak Ibu menemukan ada orang yang beli ijazah? Ada hari ini, sampai hari ini. Krisis moral itu semakin menguat. Apa itu? Rela membuka besar-besaran secara terbuka yang pengen dapat gelar honoris causa. Bayar 45 juta dapat gelar doktor honoris causa. Atau Anda kerjasama dengan salah satu lembaga, cukup beli dapat gelar S3 doktor, S2 master, S1 sarjana. Jadi mohon maaf, krisis moral itu dimulai dari siapa? Pertanyaannya adalah, mengapa mereka kok berani beli ijazah? Mengapa kok mereka, mohon maaf, berani membeli lembaga, institusi? Dan mengapa lembaga berani mengeluarkan ijazah tanpa sekolah? Maka hari ini sulit membedakan mana yang mohon maaf. Mana yang pintar, mana yang bodoh. Kalau tolak ukurnya ijazah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini pertanyaan kembali kepada poin Pak. Siapa yang bikin ulah? Yang bikin ulah manusia. Apa yang terjadi? Kerusakan Pak. Kerusakan. Coba bayangkan. Ada orang yang mohon maaf tidak ahli di bidang akuntansi. Tiba-tiba dapat gelar doktor di bidang ekonomi, spesifik akuntansi. Masuk ke dunia pekerjaan, ditaruh di bagian akuntansi, tukang akuntannya. Ngerti apa tidak dia? Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi kerusakan itu disebabkan oleh siapa? Maka disebutkan krisis sekarang ini berbahaya Pak. Kalau dulu orang berperang dengan senjata. Kalau sekarang krisisnya moral. Kita berperang dengan diri kita sendiri Pak. Anda mau jadi apa Ridwan?
Mau jadi orang yang jujur atau penipu? Anda mau jadi apa? Itu kembali kepada pribadi kita, Pak. Kalau Anda punya moral, Anda akan katakan lebih baik aku seperti ini tapi aku jujur daripada S3 tapi bohongan. Saya pernah temukan, Pak, orang Riau sudah bergelar profesor, dulu S3 disertasinya ciplak itu. Pernah saya temukan itu, Pak. Orang Riau itu. Cuman kalau ini bisa dipotong, potong aja biar nggak malu Riaunya kan. Atau potong Riaunya aja gitu. Kenapa saya demikian begitu? Ini sekarang lagi rame, Pak. Krisis moral begini lebih rame. Lagi rame. Kenapa? Jual beli ijazah. Jual beli ijazah tidak akan membuat Anda menjadi orang yang beradab. Orang yang beradab dan bermoral itu belajar. Orang belajar saja belum tentu jadi manusia beradab, apalagi tak belajar. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini krisis kita sekarang. Maka salah satu penyebab kerusakan yang terjadi adalah karena manusia tidak berilmu, tidak beradab, tidak bermoral, tidak berakhlak. Terhadap siapa? Terhadap Allah, Rasulullah, agama, diri dia sendiri, negara. Contoh yang lain. Ada orang yang mengaku pintar. Pada hakikatnya dia tidak pintar. Kira-kira masalah apa tak masalah? Ibu-ibu masalah enggak? Ada orang tidak pintar tapi merasa pintar. Masalah apa tak masalah kira-kira? Kita ambil contoh. Dia tidak bagus atau tidak pintar secara ilmu keimaman. Jadi imam. Kira-kira rusak enggak kira-kira? Orang yang tak tahu ilmu imam tiba-tiba berdiri jadi imam. Itu masalah, Pak. Apa masalahnya? Dampaknya banyak. Apa masalahnya? Dia harus menanggung beban sebagian banyak orang. Dengan tipu daya dan muslihatnya dan kebodohannya, Pak. Makanya jadi imam itu berat, Pak. Berat jadi imam itu. Ulama ikhtilaf itu. Siapa yang berhak jadi imam? Qari yang pandai baca Qur'ankah, yang mengerti ilmu Al-Qur'ankah, atau yang faqih? Itu dibahas khusus itu, Pak. Berbeda pendapat di kalangan para ulama. Setidaknya dua itu dulu. Antara alim secara Qur'ani atau alim secara fikih. Mana yang paling didahulukan? Nah, terlepas dari persoalan itu, dua-duanya alim. Alim ilmu Qur'an, alim dengan ilmu fikih. Boleh pilih salah satu. Lah ini sudah mohon maaf bacaan belepotan. Sok pintar jadi imam, maju. Kacau. Jadi kadang-kadang ini mohon maaf. Ini maksudnya adalah ingin memberitahukan kepada kita segala sesuatu harus dengan ilmu. By ilmu, Pak. By knowledge. By science. By knowledge. Harus dengan ilmu. Without knowledge you cannot do anything. Kamu tidak akan bisa melakukan apapun kalau Anda tidak punya ilmu. Yang paling berbahaya adalah yang disebut dengan krisis moral tadi apa? Orang yang pura-pura berilmu. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Sekarang perhatikan. Kondisi dunia hari ini. Itu sangat serupa dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, ada manusia kriterianya pintar, mengerti bahwa diri dia mengerti. Yang kedua ada orang yang tidak mengerti bahwa diri dia tidak mengerti. Yang ketiga dia mengerti bahwa diri dia tidak mengerti. Sekarang saya tanya mana yang paling penting, yang paling aman? Mengerti bahwa diri dia tidak mengerti. Aman apa tak aman kira-kira? Dia tahu bahwa diri dia tidak memiliki ilmu. Aman apa tidak aman? Maka dia tidak akan lakukan sesuatu, Pak. Yang kedua, ada orang yang mohon maaf tidak mengerti apapun. Bahkan dia tidak tahu bahwa diri dia tidak mengerti. Ini lebih berbahaya, Pak.
Tapi di antara dua ini yang ketiga jauh lebih berbahaya. Ada orang yang mengerti bahwa diri dia tidak memiliki apapun, tidak memiliki ilmu, tapi pura-pura berilmu. Itu parah, Pak. Parah itu. Nah, yang paling banyak sekarang terjadi itu nomor ketiga itu, Pak. Dia ngerti bahwa diri dia ini tak punya ilmu, tapi merasa punya ilmu. Sehingga yang terjadi apa? Kesesatan dan menyesatkan. Dalun wa adal. Pertanyaannya ketika itu terjadi, kesesatan terjadi, kerusakan terjadi disebabkan ulah siapa? Ulah diri dia sendiri. Apa ulahnya? Ulahnya adalah mengaku bahwa diri dia tahu bahwa diri dia tidak berilmu, tapi menjadi orang yang pura-pura berilmu. Dampaknya adalah kerusakan yang terjadi. Ini sama sebenarnya seperti ada orang, contoh misalkan, Bang Ardi, kamu keahliannya apa? Ekonomi, Pak. Oke, kalau gitu Bang Ardi duduk jadi manajer rumah sakit ya. Itu masih mending, Pak. Bang Ardi keahlinya apa? Ekonomi. Tolong suntikkan orang itu ya. Kira-kira jadinya apa kira-kira? Mal praktek atau praktek mal gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu. Itu kondisi kita sekarang. Jadi setiap orang merasa punya kemampuan. Inilah yang disebut dengan krisis berpikir. Krisis kesadaran, Pak. Banyak yang tidak sadar kalau dia tak mampu sekarang. Seolah-olah mampu aja semuanya. Apa? Itu bahasa abang kita, ordal katanya. Orang dalam. Ini masalah, Pak. Penyakit orang dalam ini udah kayak penyakit biasa. Saya mau mendaftarkan diri jadi dosen di salah satu universitas misalkan. Orang tuh bilang begini, emang dekinganmu siapa? Yang udah begini-begini ini sudah menjadi tradisi, Pak. Sudah menjadi tradisi. Sehingga bahasa ordal itu sudah menjadi bahasa penting nampaknya. Siapa yang bawa kau ke sini? Siapa yang bawa kau ke dinas ini? Siapa yang masukkan siapa? Jadi sudah tidak ada, mohon maaf ya, tolak ukur keilmuan itu sudah nggak ada. Makanya orang kalau hari ini berpikir ngapain aku belajar? Biar kamu pintar. Toh masuk pekerjaan itu mohon maaf enggak sekolah pun juga bisa. Ada orang cuma beli ijazah bisa duduk jadi kepala dinas. Bisa dipahami, Pak? Ini kalau bicara begini memang banyak yang tersinggung kayaknya, Pak. Kenapa banyak tersinggung? Karena memang banyak pelaku. Setiap orang merasakan, mohon maaf, mengaku punya orang dalam. Seolah-olah orang dalam ini lebih Tuhan daripada Tuhan itu sendiri, Pak. Kadang-kadang kita ini masalah, Pak. Itu kerusakan, Pak. Moral, krisis kesadaran, krisis berpikir dan kesadaran. Ini kita belum masuk pada krisis interaksi dengan Al-Quran. Baru pada krisis tersebut. Bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat. Bagaimana dengan krisis moral? Bagaimana dengan krisis adab? Beda tipis dengan krisis moral. Manusia hari ini tidak punya adab dengan Allah dan Rasulnya, dengan agama. Seolah-olah agama itu sebatas mainan. Mohon maaf Bapak Ibu, agama adalah pegangan kehidupan. Al-Quran adalah sumber untuk Bapak Ibu menjalankan kehidupan. Kembalikan kehidupan Anda kepada Al-Quran dan nilai-nilai agama. Itulah sandaran, Pak. Tapi kalau agama cuma sebatas spiritualitas, sholat ya sholat, dunia ya dunia. Dulu ada seorang mantan tokoh. Dia bilang begini, ketika ada seorang ustadz berceramah tentang persoalan korupsi. Apa kata tokoh tersebut? Bilang sama ustadz itu jangan datang ke sini untuk ceramah lagi. Urus aja dapur agamanya, jangan urus dapur orang lain. Gitu dia. Bisa dipahami maksud itu? Dia tidak boleh ustadz itu bicara korupsi. Tidak boleh. Kata dia, korupsi itu bukan ranah ustadz itu. Pandai-pandai kami itu urusan kami. Biar kami yang menyelesaikan. Ustadz bicara aja tentang agama yang menyejukkan. Kata dia. Sehingga mohon maaf Pak. Ketika seorang ustadz, da'i, ulama tak bisa lagi berbicara tentang persoalan kezaliman, siapa yang mau mengingatkan?
Sedangkan yang diingatkan saja tak balik. Bagaimana kalau tidak diingatkan? Sedangkan yang mengingatkan dianggap musuh, bahkan dijadikan lawan. Jangan salah, Pak. Itulah yang disebut dengan krisis. Krisis moral, krisis adab, bukan hanya kepada manusia. Anda berkorupsi, Anda minum khamar, Anda judi, Anda maksiat, Anda zina. Urusan Anda bukan hanya dengan manusia, urusan Anda dengan Allah. Urusan Anda dengan Allah. Tapi dampak perbuatan Anda kepada orang lain. Kalau cuma Anda yang rusak silahkan, itu urusan Anda. Tapi kalau Anda yang rusak menyebabkan orang lain, itu yang masalah. Anda kalau seandainya korupsi itu hanya untuk Anda pribadi antara dosa Anda dengan Tuhan, tidak melibatkan orang lain, tak masalah. Tapi di situ Anda ngambil hak orang. Kerusakan yang Anda lakukan bukan Anda tidak berilmu, Anda tidak bermoral. Anda tidak punya adab. Pezinah misalkan. Kalau cuma dosa itu untuk Anda pribadi silahkan. Dan jika Allah menurunkan azab hanya bagi mereka pelaku zina silahkan. Tapi kalau Anda berzina dan orang lain kemudian melihat perzinahan Anda dan kami cuma diam. Bahkan azab itu bukan untuk Anda, untuk kami semua. Artinya Anda merugikan orang lain. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi dampak dari perbuatan manusia itu bukan hanya ditimbulkan untuk diri dia sendiri. Tapi bisa ditimbulkan untuk siapapun. Minuman khamar yang rusak siapa? Apakah cuma dia sendiri atau orang lain? Orang gila Pak, orang yang minum khamar itu rusak akalnya. Kalau sudah rusak akalnya dia bisa merusak apapun Pak. Ada seorang yang dikenal mengerti agama. Dikurung di dalam satu rumah. Disuruh membunuh anak dia nggak mau. Disuruh dia berhubungan badan berzinah dengan seorang wanita dia nggak mau. Disuruh minum khamar dia nggak mau. Tiga-tiga ini jadi pilihan. Sekarang kalau kau tidak mau lakukan tidak ada masalah. Tapi pintu tidak bisa dibuka. Kau hanya bisa memilih di antara tiga tersebut. Akhirnya Pak mohon maaf yang dipilih sama dia mana di antara tiga ini? Yang paling sedikit dosanya yang mana? Minum khamar Pak. Minumlah dia khamar. Ketiga-tiganya dilahap Pak. Perempuan diperkosanya, anak dibunuhnya. Itu orang minum khamar Pak. Bisa dipahami Pak ya? Orang minum khamar itu orang yang narkoba, ganja, ekstasi, sabu-sabu, minuman keras yang rusak tuh otak. Kalau dia cuma rusak sendiri silahkan Pak. Tapi dia bunuh orang, dia rusak warung orang, dia tabrak orang di tengah jalan. Yang tak punya sebab. Dia cuma kalau merusak diri dia sendiri silakan. Sekarang pertanyaannya, mana kezoliman atau perbuatan kemaksiatan kepada Allah yang tidak berdampak kepada orang lain? Hanya tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Lain daripada itu, mohon maaf Anda kalau tidak bayar zakat, sementara di dalam harta Anda ada hak orang lain, berarti Anda zolim. Makanya orang yang tidak mau bayar zakat itu disebut dengan perampok. Ada orang punya harta berlebihan, dia dalam hartanya ada hak orang lain, tidak mau dia bayar, perampok dia. Bukan pencuri, perampok. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi sebegitunya agama mengajarkan kepada kita. Begitulah pentingnya moral dan adab. Begitulah pentingnya kesadaran dan berpikir. Dan kita sekarang krisis di tengah hal tersebut. Bagaimana tidak? Karena kita kehilangan makna kehidupan. Kita kehilangan arah. Maka dikatakan dalam tulisan tersebut, kembali kepada mana? Kepada wahyu. Bagaimana caranya kembali kepada wahyu? Bagaimana caranya kembali kepada proses tersebut, kepada agama? Ini yang harus kita jelaskan Pak. Nabi mengatakan dalam hadisnya, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua perkara, kata Nabi. Kalimat ini bukan kalimat sederhana Pak, dalam. Ketika Allah menurunkan dua perkara antara Al-Quran dan sunnah dua-duanya. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan hadis Nabi. Sunnah. Intamasaktum bihima.
Kalau kalian berpegang pada keduanya, lan tadilla bikum abadan. Kalian dah akan sesat. Kalimatnya pakai lan, bukan la. Lan, tidak akan pernah tersesat. Itulah Bapak Ibu alasan Allah turunkan surat yang pertama itu. Ayat yang pertama turun itu adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di situ ada unsur tauhidnya. Iqra bismi rabbikal ladzi. Kalau cuma cerdas aja Anda tidak penting. Yang penting itu cerdas dengan iman. Dokter kalau dia cerdas dengan iman itu yang bagus. Kalau dokter cuma cerdas doang tanpa iman bisa saja merusak. Sudah dipahami Bapak Ibu ya. Contoh, pemimpin tanpa iman rusak. Orang berilmu tanpa iman hancur. Menyesatkan orang. Coba bayangkan ke seorang pemimpin. Ketika Bapak Ibu punya pemimpin, ketika azan berkumandang, kita berhenti rapat, kita sholat dulu. Selesai sholat, makan, istirahat, kemudian lanjut meeting. Kan enak. Ketika pemimpin punya pemimpin, ada ternyata tetangga, ada anggota yang sakit, kita jenguk. Sadar dia, tahu dia. Ketika mereka terlambat datang, dia sampaikan, karyawan datang tepat waktu. Kalau masuknya jam 7.30, jangan datang jam 9. Dari jam 7.30 ke 9 itu rezeki Anda haram. Kan jelas Pak, enak begitu. Ini enggak Pak, yang penting masuk. Masuk ke kantor jam 9, balik jam 10 pagi. Datang jam 9 pagi, balik jam 10 pagi. Gaji utuh dari jam 7 sampai jam 4 sore. Haram enggak tuh yang dimakan kira-kira itu? Berani mengatakan haram? Ada yang berani mengatakan haram? Haram enggak kira-kira? Saya tanya Bapak Ibu. Harusnya jam kerjanya jam 8. Masuknya. Dia datang jam 10. Harusnya pulangnya jam 4 sore. Tapi dia pulang jam 12. Saya tanya dulu. Kira-kira korupsi waktu enggak itu? Korupsi waktu enggak? Enggak ada yang berani bilang. Apalagi seorang guru. Ketika seorang guru yang harusnya masuk jam 7. Yang haknya mereka harus diberikan 1 jam. Tapi guru tuh cuma ngambil 20 menit. Capek aku, kita istirahat dulu aja lah ya. Tapi gaji yang dimakan utuh. Terbayang enggak sama kita? Tahu enggak kenapa Umar bin Khattab itu ketika tamu datang ke rumahnya lampu dimatikan. Ditanya dulu urusan pribadi atau urusan negara. Kalau urusan kenegaraan dihidupkannya lampu. Tapi kalau urusan pribadi dimatikannya lampu. Pilih mana? Orang sekarang bangga Pak dengan mobil dinas tuh jalan-jalan Pak ke Sumbar dia kemana-mana pakai mobil dinas plat merah lagi. Itu bukan hak dia, haram itu. Haram. Yang pakai mobil dinas tuh haram tuh. Kalau digunakan untuk pribadi. Tapi kalau dia gunakan untuk pekerjaan silahkan. Dan begitu kita tidak pernah memperhatikan sedetail ini, sedemikian ini. Kita anggap remeh saja. Padahal yang kita lakukan adalah dosa. Jangan Bapak Ibu kira korupsi itu cuma duit aja. Korupsi waktu juga berbahaya. Pengen dapat gaji utuh. Masuk enggak mau utuh. Masuk 28 hari harusnya. Dia masuk tak sampai 28 hari Pak. Cuma masuk 15 hari. Alasannya A, B, C, D lah. Apalagi sekarang banyak orang yang mohon maaf. Kan ada namanya SPPD. Duit untuk keluar. Nah, kunjungan. Dibuat-buat Pak. Cuma untuk mendapatkan duit itu saja. Aku mau kunjungan ke dinas Allah. Gitu. Sampai sana cuma foto-foto saja balik Pak. Yang penting dapat duitnya Pak. Ada enggak yang begitu kira-kira? Kenapa kok Ustadz tuh tahu? Nah, begitulah kondisinya dulu Pak. Makanya dulu saya tahu. Dulu saya pernah juga terlibat Pak sedikit-sedikit. Sedikit dulu pernah masuk saya di staf ahli DPRD provinsi. Meskipun cuma setahun. Jadi saya tahu Pak. Ya setahun itu saya ngerti lah. Kemana. Banyak Pak yang mohon maaf yang membuat kwitansi palsu. Pertanyaan saya itu sederhana saja Pak. Kok bisa? Kok bisa?
Apa kita tak takut dengan Allah? Itu buktinya kita tidak takut dengan Allah. Sekarang kita kembalikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertanyaannya, mereka yang melakukan apakah tidak punya ilmu? Punya Pak, rata-rata kan sarjana Pak. Sarjana, master, doktor. Rata-rata. Pertanyaannya mengapa mereka biasa dengan dosa? Mereka tidak punya. Kadang-kadang awal masuk pakai iman Ustaz. Ketika di dalam karena bergabung dengan iblis jadi iblis beneran gitu deh. Imannya nggak kuat yang menang iblisnya. Kalau imannya yang kuat maka dia menang. Tapi karena yang kuat iblisnya maka mohon maaf Pak, imannya kalah. Bahasa ilustrasi ini bisa dipahami Bapak Ibu. Begitulah kondisi kita. Ketika ilmu lebih tinggi daripada iman. Orang berilmu, Haman itu berilmu Pak. Arsitek ternama pada masanya Pak. Dan dianggap orang nomor satu di antara Fir'aun dengan Qarun. Kalau bahasanya yang berada di belakang Fir'aun itu ya Haman ini Pak. Kurang cerdas apa? Dia sangat cerdas Pak. Tapi mengapa? Mati dalam keadaan kafir karena nggak punya iman. Bayangkan Fir'aun itu sehebat apa? Hebat banget Pak. Sampai masyarakatnya tidak ada yang berkekurangan. Cuma karena ngaku Tuhan terselewengkan. Itu namanya tersilap lidah Pak. Mengaku Tuhan. Kalau dibilang dia masyarakatnya sangat sejahtera Pak. Masyarakat Fir'aun itu sangat sejahtera. Karena sangat sejahtera itulah dia merasa mampu menyediakan semuanya. Sehingga dia mengaku diri dia tuh. Fir'aun itu Pak tidak pernah tidak melakukan kezaliman. Dia cuma tidak punya adab sama Tuhan aja Pak. Karena dia mengaku Tuhan. Kenapa dia mau membunuh? Ada orang yang dibunuh, ada yang tidak dibunuh. Dia ingin menunjukkan betapa dia menjadi Tuhan itu bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Orang yang dibunuhnya tadi itu bukti dia bisa mematikan orang. Orang yang dibiarkan hidup sama dia itu bukti bahwa dia bisa menghidupkan. Bisa dipahami Bapak Ibu. Tapi tidak ada Fir'aun itu dalam catatan sejarah menyiksa, kerja rodi masyarakat. Tidak ada Pak. Justru sejahtera semua masyarakat Fir'aun itu. Justru karena kehebatan itulah yang membuat diri dia mengaku jadi itu. Karena nggak punya iman Pak. Nah inilah yang kita khawatirkan hari ini. Lahir generasi-generasi kehilangan makna. Lahir generasi-generasi kehilangan moral. Kehilangan iman, kehilangan adab. Nah itulah yang terjadi dengan Eropa hari ini. Satu sisi kita melihat memang fenomena panas itu adalah fenomena ilmiah. Bisa saja dibuktikan. Tetapi di satu sisi Allah ingin tunjukkan bahwa Anda manusia-manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Bayangkan dampak perbuatan orang yang tidak percaya terhadap Tuhan, negara yang sekuler, bahkan ada pun orang yang hidup Islami di dalam kampung tersebut juga mendapatkan ancaman. Pertanyaannya, di Jerman ada enggak orang muslim? Ada. Ketika Allah turunkan bencana panas, kira-kira orang muslim ini kena enggak? Kena. Jadi ketika Allah menurunkan bencana kepada siapapun, Allah tak lihat Pak. Makanya mohon maaf, kalaulah negara kita sudah mulai kehilangan kendali, jauh dari agama, kita harus bersiap Pak. Bersiap sekian banyak bencana yang akan datang. Sekalipun di dalam negara tersebut ada banyak kiai, banyak ulama, banyak orang-orang soleh. Memang bencana tetap datang dan kita harus bersiap. Kenapa? Kezaliman yang terjadi jauhnya dari Tuhan dan agama sebab daripada kerusakan itu sendiri. Meskipun pada ayat tadi Allah mengatakan terjadinya kerusakan disebabkan ulah manusia. Ulah kenapa? Karena manusia punya ulah. Apa ulahnya? Jauh daripada Allah. Apa ulahnya? Bahwa manusia tidak patuh terhadap Allah. Sekarang kita lihat. Mana negara-negara yang pernah dimusnahkan oleh Allah. Yang mereka mohon maaf. Dekat dengan Allah. Tidak ada Pak.
Kaum Samud hancur, Pak. Ada satu cerita bagus di antara sekian banyak para nabi. Nabi Yunus. Tahu Nabi Yunus? Tahu Pak ya, Nabi Yunus ya? Nabi Yunus itu dimakan oleh siapa? Pertanyaannya adalah apakah kampung Nabi Yunus ini, masyarakat yang menolak ajaran Yunus ini dihancurkan oleh Allah? Dihancurkan oleh Allah? Tidak. Kenapa tidak? Bertaubat sebelum datangnya bencana. Bertaubat sebelum datangnya azab. Ketika Nabi Yunus keluar dari kampung tersebut, sadar bahwa mohon maaf, azab itu akan datang, mereka berdoa kepada Allah, mohon ampun. Ini kuncinya, Pak. Paham ya Bapak Ibu kuncinya ya? Jadi mohon maaf, kalau kita mau, itulah gunanya ayat di dalam Al-Quran tadi. Bertadabbur dengan ayat. Orang kalau satu kampung itu beriman kepada Allah, la fatahna alaihim barakat minas sama. Kunci kita cuma satu, taubat. Bertobatlah. Apa perlu kita taubat digital? Paham Bapak Ibu taubat digital ya? Karena sekarang maksiatnya juga digital kan? Maka perlu juga kita taubat digital. Tapi taubatnya beneran. Bukan tobat kemudian maksiat. Itu masalah Pak. Cuma ada dalam lagunya Wali Band. Dan pada faktanya memang banyak yang melakukan tobat kemudian maksiat, tobat maksiat. Dan itu menjadi persoalan bagi kita. Makanya kaum Nabi Yunus tidak jadi mendapatkan azab. Kenapa tidak jadi mendapatkan azab? Sebelum azab itu datang, mereka sadar akan kerusakan yang mereka lakukan dan mereka bertobat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Kata kunci yang pertama adalah kerusakan tidak akan terjadi kecuali dengan ulah manusia itu sendiri. Dan Allah tidak akan mensia-siakan seseorang untuk menghancurkan seseorang kalau tidak ada sebab. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah bagi Allah untuk mendatangkan bencana kepada siapapun yang mohon maaf tidak menganggap Allah sebagai Tuhan. Justru sebaliknya mengaku diri dia sebagai Tuhan. Yang ketiga, krisis moral, krisis berpikir, krisis kesadaran, krisis makna ini sedang terjadi di tengah erupsi kita hari ini. Dan inilah yang dikatakan krisis makna di era modern. Manusia hari ini melupakan segalanya. Termasuk melupakan Allah. Allah hanya dijadikan sandaran ketika punya masalah. Ketika tidak punya masalah, Allah tidak kita jadikan sebagai pemeran utama. Dan yang terakhir, kunci kembali kepada Allah melalui satu proses yang tidak boleh dilupakan. Taubat. Sebesar apa dosa yang Anda lakukan, tidak ada satu dosa pun, tidak ada satu maksiat pun yang tidak diampuni oleh Allah kalau mereka bertaubat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita jaga kampung kita nih. Kita jaga tempat kita dengan memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa menyatukan dan bersatu. Insya Allah. Allah mengampuni segala dosa yang kita buat. Dan insya Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar. La'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.